Bab 478 harus mati. Kata-kata yang dilontarkan Cherry Xie, semua orang terkejut. Jackson Ye menganga, tidak tahu harus berujar apa untuk sementara waktu. Bahkan Jerry yang sendiri juga mematung. Aku tidak terjadi apapun dengan wanita ini, bagaimana punya anak. Namun tidak lama, ia menemukan alasannya. Wanita bodoh ini pasti mengorbankan reputasinya untuk menyelamatkannya. Fernando Ye yang berada di samping Jackson Ye juga terkejut. Ia tahu Cherry Xie dibawa ke Jiangsu oleh Kalista Ye untuk menikah dengan Jerry Yang. Tentang apa yang terjadi di antara mereka berdua, ia tidak tahu. Pada saat ini, Cherry Xie tiba-tiba demi Jerry Yang menahan peluru, dan mengatakan dirinya mengandung anak Jerry Yang. Ia sama sekali tidak merasa curiga. Mimik wajah Fernando Ye berubah sangat tidak enak dipandang, sesuai dengan kemampuan Jerry Yang saat ini. Begitu ia menjadi menantu keluarga Ye, maka posisi kepala keluarga yang akan diperoleh Jackson Ye akan berubah sangat stabil. Bagaimana ia punya kesempatan lagi? Memikir hingga sini, hatinya merasa kesal. Kamu hamil, bahkan anak laki-laki, tapi anak ini adalah milik bocah itu. Jackson Ye mengulurkan tangan menunjuk ke arah Jerry Yang, bertanya dengan tatapan tidak percaya yang mengembang di wajah. Ia bahkan tidak menyadari dirinya menurunkan pistol di tangannya. Cherry Xie terlihat tersipu malu, bersandar pada Jerry Yang, mengangguk pelan dan berujar, dengan intonasi suara yang sangat rendah. Pada saat ini, Jackson Ye akhirnya bisa memastikan Cherry Xie mengandung anak Jerry Yang. Namun mengingat apa yang dilakukan Jerry Yang hari ini, ia juga sangat marah. Namun memikirkan masalah ini dengan saksama, ia juga merasa ini adalah kesempatan untuk mengalah. Jerry yang memiliki master kekuatan dalam yang begitu kuat seperti Charles Ma, jika ia bisa menjadi menantunya, maka akan menambah kekuatan baginya. Jika seperti itu, mengapa dirinya bersikeras membunuh Jerry Yang? Namun pada saat ini, Jerry yang tiba-tiba mengangkat alisnya, dan berujar dengan dingin, Nona Ye, tolong jaga harga dirimu sendiri. Sejak kapan aku pernah menjalin hubungan intim denganmu? Selain itu, putriku akan berusia 5 tahun, bagaimana mungkin aku punya anak denganmu? Begitu kata-kata ini keluar dari mulut Jerry Yang, semua orang terkejut. Semua hal yang terjadi di rumah Ye hari ini membuat mereka merasa menerima gosip tanpa henti. Cherry Xie juga mematung, dirinya sedang menyelamatkan Jerry Yang, mengapa Jerry Yang berujar seperti ini? Sekalipun kemampuan Jerry yang sangat kuat, ini adalah keluarga Ye. Keluarga Ye juga memiliki banyak master tingkat atas. Sekalipun sangat luar biasa, juga tidak bisa melawan seluruh orang. Jerry yang bisa hidup keluar dari rumah Ye masih menjadi pertanyaan. Bocah, apakah kamu ini tidak ingin bertanggung jawab setelah mendapatkan semua keuntungan? Setelah mematung beberapa saat, Jackson Ye langsung tersadar dari lamunan dan berujar dengan marah. Ia tahu lebih baik dari siapapun betapa putrinya menganggap penting terhadap kesuciannya. Karena Cherry Xie mengatakan di depan umum ia mengandung anak Jerry Yang, itu pasti adalah kenyataan. Terlebih lagi, ketika Cherry Xie menatap ke arah Jerry Yang, tatapannya penuh kasih sayang. Sebagai seorang ayah, bagaimana mungkin ia tidak bisa melihatnya? Pada saat ini, hatinya telah yakin Cherry Xie sedang mengandung anak Jerry Yang. Meskipun hasil ini sedikit sulit diterima, namun setidaknya kelakuan Jerry Yang sebelumnya tidak membuat ia kecewa. Pemuda berbakat seperti ini jika bisa menjadi menantunya, ia benar-benar sangat menginginkannya. Aku dan putrimu tidak terjadi hubungan apapun, percaya atau tidak itu terserah kamu. Jerry yang berujar dengan sangat dingin. Jika bukan karena melihat Cherry Xie mempertaruhkan nyawa menahan peluru demi dirinya, apa yang Cherry Xie katakan tadi akan menjadi alasan yang cukup bagi Jerry yang untuk membunuhnya. Setiap kata yang dilontarkan Jerry yang seperti pisau tajam, menusuk hati Cherry Xie dengan ganas. Cherry Xie menundukkan kepalanya, membiarkan air matanya terus terjatuh dari kedua netranya. Sejak pria ini menyelamatkannya setahun lalu, itu menjadi mimpi indah yang tidak bisa ia singkirkan.
Ia yang tidak pernah tertarik pada lawan jenis, jatuh cinta pada pria ini pada pandangan pertama dan tidak bisa melupakannya. Kini akhirnya ia bertemu pria ini justru sudah menikah, dan apa yang ia katakan sekarang semakin melukai hatinya. Cinta memang begitu ajaib, apalagi cinta tak berbalas pada pandangan pertama, hanya bisa membuat sedih. Putriku menangis, kamu masih mengatakan tidak ada hubungan dengan putriku. Jackson Ye berujar dengan marah, jika kamu adalah lelaki, kamu harus berani mengaku jika melakukannya, jangan jadi pengecut. Jerry yang baru menyadari Cherish Ye sedang menangis dengan kepala tertunduk, ia sedikit marah dan berujar, mengapa kamu menangis? Bahkan tidak menjelaskan masalah ini dengan jelas, aku tidak ada hubungan apapun denganmu. Siapa sangka, Cherish Ye tidak hanya tidak menjelaskan, air mata justru semakin mengalir dari kedua netranya. Maaf. Cherish Ye tampak menangis, dan setelah meminta maaf kepada Jerry Yang, ia menangis berujar kepada Jackson Ye, ayah, aku baru saja berbohong padamu, aku tidak hamil, dan tidak ada hubungan apapun dengannya. Aku hanya memohon pada ayah untuk tidak melukainya, aku mohon. Brengsek. Jackson Ye benar-benar marah. Ia menggertakkan gigi dan berujar, bocah, aspek dari mana putriku tidak pantas denganmu. Kamu berani melakukannya namun tidak berani mengaku. Jika bukan karena melihat putriku, kamu sudah berubah menjadi mayat sekarang. Aku memberitahumu, mulai hari ini kamu adalah menantuku. Jika kamu berani menyakiti putriku lagi, sekalipun mempertaruhkan nyawaku, aku juga tidak akan melepaskanmu. Jerry yang mematung, apakah yang ia katakan masih kurang jelas? Bukankah Cherish Ye juga mengatakan, tidak ada hubungan dengan dirinya? Mengapa orang tua ini masih menganggap sesuatu benar-benar terjadi antara ia dan Cherish Ye? Menurut perkembangan cerita, bukankah seharusnya ia menghindari peluru Jackson Ye lalu membunuhnya? Mengapa Jackson Ye memaksa dirinya untuk menjadi menantunya? Para tamu keluarga Ye juga terlihat seperti sedang menonton pertunjukan asyik, wajah mereka semua penuh emosi saat ini, dan banyak dari mereka menatap Jerry yang dengan tatapan tidak ramah. Terlihat jelas, bahkan para tamu juga mengira Jerry yang adalah pria yang berani melakukan namun tidak berani mengaku. Tatapan tajam memancar sekilas di kedua netra Fernando Ye, ia tiba-tiba merasa sedikit kesal dan berujar, paman kedua, bocah ini sudah menikah. Ia sama sekali tidak layak untuk Cherish. Lagi pula Cherish juga sudah mengakui ia sama sekali tidak ada hubungan dengan bocah ini. Bocah ini sama sekali adalah pembohong, dan ia pantas mati untuk hal ini. Tatapan kejam memenuhi wajah Fernando Ye. Baginya, sekalipun Jackson Ye tidak mati, Jerry yang juga harus mati. Tidak boleh membiarkan dua orang ini kerja sama. Jikalau tidak, ia tidak ada kesempatan untuk bangkit lagi. Jika telah melakukannya, maka harus bertahan sampai akhir. Di antara keduanya, satu orang harus mati. Kamu diam. Karena Jerry yang tidak ingin mengakui ia memiliki hubungan dengan Cherish Ye, Jackson Ye memang sudah sangat marah, dan kata-kata Fernando Ye langsung membuatnya membara. Ini urusan keluargaku, tidak ada orang yang berhak ikut campur. Jackson Ye berujar dengan marah. Paman kedua, aku seperti ini juga demi kebaikanmu. Jika kamu ditipu, bukankah keuntungan yang diperoleh tidak bisa menebus semua kerugian? Selain itu, bocah ini membunuh Genetsu, bahkan membuat kurator seni bela diri Hongyan terluka parah. Apakah Anda lupa kurator seni bela diri Hongyan bersahabatan dengan beberapa master peringkat awal di asosiasi bela diri? Menurutmu, apakah seni bela diri Hongyan akan melepaskan bocah ini? Demi bocah ini dan menyinggung asosiasi bela diri, tidak ada gunanya. Fernando Ye lanjut memprovokasi. Tatapan dingin memancar sekilas di kedua netra Jerry Yang, ia memicingkan matanya menatap ke arah Fernando Ye dan berujar, karena kamu begitu buru-buru ingin cari mati, maka aku akan membunuhmu sekarang. Bersambung.